Halo, saya dari SMAK Yosudarso Batu. Perkenalkan, nama saya Helena Wakia, kelas 11 IPS 2, mata pelajaran Geografi. Perkenalkan, nama saya Furi Rayu Pahastuti, kelas 11 IPS 1 dari SMAK Yosudarso Batu. Saya akan menjelaskan tentang materi sumber daya alam pertambangan bersama teman saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Sumber daya alam pertambangan. Sumber daya alam atau SDA merupakan sebuah kekayaan alam yang dimanfaatkan untuk mencukupi kehidupan manusia agar lebih sejahtera. Adapun sumber daya alam sendiri dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu berdasarkan materi, berdasarkan tempatnya, berdasarkan proses terbentuknya, berdasarkan nilai kegunaan atau ekonomisnya, berdasarkan sifatnya atau pembentukannya, dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1976 tentang pertambangan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyebaran sumber daya alam di Indonesia. Faktor geologis. Indonesia merupakan pertemuan tiga lempeng aktif dunia, yaitu Eurasia, Pasifik, dan Indo-Australia yang memungkinkan terbentuknya berbagai macam mineral tambang di bawah bumi. Faktor iklim yaitu kepulauan Indonesia yang berada di wilayah ekuator menyebabkan beriklim tropis dan kaya akan flora dan fauna yang beragam. Faktor geomorfologi alam di Indonesia terdiri dari pesisir dataran rendah, dataran tinggi, hingga gunung mengakibatkan variasi sumber daya alam di Indonesia. Selanjutnya adalah persebaran hasil tambang. Persebaran hasil tambang di Indonesia hampir merata di seluruh wilayah. Hal ini dikarenakan Indonesia dilalui oleh dua rangkaian cincin api dunia yang mengakibatkan Indonesia kaya akan bahan tambang. Barang tambang berdasarkan proses terbentuknya. 1. Bahan galian magmatik adalah bahan galian yang terjadi karena interaksi antar magma. 2. Bahan galian permatit adalah bahan galian yang terbentuk di dalam diatrema dan bentukan intrusi. 3. Bahan galian hasil pengendapan merupakan bahan galian yang terbentuk karena terjadinya proses pengendapan di genangan air. 4. Bahan galian hasil pengayakan sekunder, yaitu bahan galian yang terbentuk karena batuan hasil pelapukan mengalami proses pelarutan. 5. Bahan galian hasil metamorfosis kontak merupakan bahan galian yang terbentuk karena adanya magma yang saling bersentuhan. 6. Magma galian hidrotermal adalah barang tambang yang terbentuk karena pembukuan magma. Potensi dan persebaran barang tambang. Minyak bumi. Minyak bumi merupakan salah satu barang tambang yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Minyak bumi bisa digunakan untuk menghasilkan berbagai macam bahan bakar, minyak tanah, dan aspal. Selain itu, minyak bumi juga memiliki nilai kalor yang tinggi. Minyak bumi disebut sebagai emas hitam karena berwarna hitam dan sangat kental. Minyak bumi terbentuk dari organisme yang telah mati. Batu bara merupakan barang tambang yang terbentuk dari endapan tumbuhan yang telah mati. Proses endapan tumbuhan tersebut tentu tidak sebentar. Prosesnya sendiri menghasilkan jutaan tahun. Manfaat batu bara antara lain sebagai bahan bakar. Di Indonesia, batu bara tersebar di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Besi merupakan salah satu barang tambang yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari. Besi biasanya digunakan dalam proses membangun gedung, rumah, atau bangunan lainnya. Besi merupakan unsur keempat terbesar di kerak bumi. Emas dan perak merupakan barang tambang yang mudah kita temui sehari-hari karena sering difungsikan sebagai perhiasan wanita. Selain itu, emas dan perak juga bisa difungsikan sebagai alat pembayaran atau sebagai jaminan.
Emas merupakan logam mulia dan perak merupakan salah satu konduktor listrik yang paling efektif. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga untuk menerapkan protokol kesehatan dengan terus berjaga jarak, menggunakan masker, untuk membawa hand sanitizer. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Pro Ecclesia et Patria. Protokol kesehatan yaitu jaga jarak, rajin cuci tangan, gunakan masker ketika bepergian atau keluar untuk kepentingan saja. Sekian dari saya penjelasan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.